Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dia Sukma di Cross Check. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang hukum alam. Hukum alam. Bahasa apanya nih? Hukum alam sama nggak sih dengan hukum Tuhan? Ya. Hukum alam kan, biarlah hukum alam. Sering banget kita dengar ya seperti itu ya. Jadi satu-satunya hukum yang berlaku kan, gitu kan. Hukum alam ini adalah bagian dari hukum Tuhan, tapi dia bukan totally hukum Tuhan. Nah, karena hukum Tuhan ini beyond itu semua ya. Tapi dalam sistem kehidupan ini yang pada tataran permukaan, siapa yang berkuasa dia yang mana. Mau cara negatif kah, mau cara jahat kah, gitu kan. Nah, maka kebaikan suka kalah dalam pertarungan di dalam kehidupan dunia ini, di dalam hukum alam ini kan. Hukum alam ini kan dua kutub, positif dan negatif, ya kan. Mana mau kita dipersilakan kok, Tuhan mempersilakan kita untuk mencapai apa saja, mau jalur positif mau jalur negatif. Nah, alam ini kutubnya adalah kutub negatif. Ya, maka kenapa kejahatan menjadi jauh lebih besar dibandingkan kebaikan? Nah, sedangkan hukum langit itu adalah kebaikan. Nah, kalau tadi lebih cenderung ke negatif, tarikan-tarikan untuk hal-hal yang negatif lebih besar ya kak ya. Gimana untuk setiap kita itu bisa bertahan di ya kebaikan? Dia hukum Tuhan. Kita meletakkan titik sentrum pikiran, perasaan kita, niat kita itu hanya kepada Allah. Baru kita bisa melewati hukum-hukum ini kan gitu. Ya pada akhirnya hukum alam ini, hukum Tuhan yang berlangsung ya. Pada akhirnya kan mereka mendapat balasan. Siapapun melakukan kejahatan, kita pun melakukan kejahatan, ada balasannya. Ya kan? Ya kan? Tetapi di dalam praktek hukum alam ini, realitasnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini, keburukan selalu menang kan? Ya kan? Nah, tapi seringkali pemahaman antara perbedaan hukum alam dan hukum Tuhan itu kan tidak sampai pada semua orang. Nah, bila pemahamannya adalah hukum alam itu sama dengan hukum Tuhan, kemudian dia berserah, ya itu memang sudah hukum alam seperti itu, bagaimana? Ya nggak bisa begitu. Oke. Tetap harus dinaikkan. Harus dinaikkan. Meskipun tidak paham. Kita nggak perlu paham, nggak paham pusing. Karena saya melihat ya di balik luar biasa hukum alam ini bekerja dalam keseimbangan gitu kan. Tapi pada tataran eksternalnya kan keburukan yang selalu memenangkan. Ya, walaupun pada waktu yang lain gitu kan balasannya akan diperoleh, tapi kadang lama. Iya kan, lama, keadilannya lama gitu loh. Karena kutubnya emang kutub bumi, kutub alam ini kan kutub negatif ya. Langit itu adalah kutub positif gitu. Nah, bagaimana kalau tindakan kita diniatkan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan dalam baik dari tindakan, tapi juga dari sisi alamnya itu sendiri. Perbaikan alam, tapi secara energi ya kan sekarang alam aja kalah sama manusia bisa bakar itu semua. Berarti itu diperbolehkan. Ya kan diperbolehkan memang oleh itu. Alam ini kan makhluk dia. Dalam Islam kan dia tataran makhluk gitu loh. Dia sendiri yang membawa hukum Tuhan, bagian dari hukum Tuhan memiliki kelemahan. Iya kan? Nah, memiliki kelemahan yang dirinya bisa dirusaki oleh manusia gitu kan, walaupun efeknya akan membawa kerusakan pada manusia itu sendiri gitu loh. Nah, tapi rentan juga dia gitu loh, rentan diterabas kan. Jadi keseimbangan hanya kita peroleh ketika kita pada hukum langit ya. Beyond itu semua kan, beyond negatif dan positif, beyond hukum negara, hukum dunia, hukum alam, hukum Tuhan yang berlaku. Lillahi ta'ala. Nah, kalau bicara tentang bencana, Kak,
Nah, posisi manusia kan itu pasti ada andilnya juga. Nah, Pasti itu, ada apakah- manusia. Apakah alam juga mempunyai kemandirian untuk menyeimbangkan? Ya itu hukum dasar dia. Oke. Hukum dasar dia menyeimbangkan diri. Ketika alam ini melakukan keseimbangan gitu kan, ya pasti yang di atasnya ya juga akan menanggung akibatnya yang membawa kerusakan. Ketika manusia diciptakan kan malaikat itu kan protes kan, bukankah mereka akan membawa kerusakan? Iya kan, aku lebih mengetahui kan, Allah mengatakan seperti itu kepada malaikat kan. Ya karena ya sudah seperti itu kan. Nah, sesuatu yang bisa rusak, saya tidak bisa mengacu hukum saya ini dengan hukum alam kan gitu. Yang sifatnya bisa rusak, bisa hancur kan gitu kan. Pasti hukum kayak presiden kan dia ada hak prerogatifnya ya, ya kan. Hukum-hukum di bawahnya hukum menterinya lah. Hukum alam itu seperti itulah. Di kementeriannya ini kan. Tapi presiden kan punya hak, ya kan. Yang hanya presiden saja yang punya gitu kan. Jajarannya tidak punya kewenangan itu. Tuhan juga begitu gitu. Nah, apakah alam ini punya diberi pilihannya sendiri untuk menyeimbangkan atau memang itu siklus Ketetapan. ketetapan itu ya? Ketetapan, Artinya tidak ketetapan. seperti berbeda dengan manusia. Beda. Memang ketetapannya memang adalah membawa keseimbangan. Hukum alam kan banyak itu. Berarti itu siklusnya Siklus sudah ya tarik pasti. menarik, tapi dasar dari hukum alam ini Oke. adalah keseimbangan. Iya. Ya, keseimbangan. Ketika, tapi dari sejarah bisa kita baca gitu kan. Alam ini menjadi rusak ketika maksiat. Ya, dari sejarah kita baca ya, kemaksiatan. Kenapa kok maksiatnya bisa merusak? Iya kan, merusak. Ya karena dari struktur energinya memang gitu kan. Ya memang itu. Alam ini sebenarnya dalam amanah perempuan di dalam rahimnya. Rahim perempuan itulah simbol dari energi dari alam semesta ini ada di dalam rahim perempuan. Ketika sudah banyak sekali kerusakan pada rahim ya, banyak kasus-kasus seperti itu ya, terjadilah kekacauan. Maka dalam Islam kan ada yang berzina, adanya 40 rumah. Secara energinya merusak 40 rumah kiri kanan loh. Secara energianya merusak. Nah, ketika terjadi prostitusi atau perzinahan, ya kan, yang sudah menjadi gaya hidup gitu kan. Nah, itulah akan memicu kerusakan alam semesta ini gitu. Dari tataran manusianya, tapi dalam tataran alamnya kan dia melakukan penyimbangan. Ini yang kadang orang nggak paham kan, kenapa pentingnya perempuan itu menjaga kesuciannya. Artinya memang apa ya, mungkin bahasanya yang kadang belum diterima bahwa bencana itu memang ada faktor azab. Azab itu apa sih? Ini karena seringkali mereka yang langsung kan bilang oh itu ada azab di sana, tapi ada juga yang jangan sedikit-sedikit selalu dialihkan ke adanya azab. Ya, pada Seperti tadi kan ada ya penyimbang prostitusi segala Iya. macam, kemudian penyeimbangan alam. Suka atau tidak suka ya memang. ada di situ. Iya memang di situ, ya. suka atau tidak suka. Kadang ego kita yang menolak sebenarnya kebenaran itu, kebenaran itu gitu kan. Karena saya sebelum saya mengkaji hal-hal lain kan, saya mengkaji kitab suci saya kan, mengkaji keyakinan agama saya kan, mengkaji dalam perspektif sainsnya, perspektif energinya, perspektif semua sudut pandang ya, dan kekinian lah ibaratnya kan gitu kan. Ya make sense sih, masuk akal kan gitu. Kenapa kok efek dari perzinahan itu luar biasa, ya kan? Kenapa harus dihukum cambuk? Kenapa harus dirajam? Kenapa harus Nah itu untuk mengembalikan energinya itu diseimbangkan, sehingga dia tidak merusak sekelilingnya. Tidak lebih luas ya. Dia tidak lebih luas karena energi, karena rahim manusia ini gitu kan, dia connect. Rahim perempuan ini dia terkonek kepada rahim-rahim perempuan lainnya, terkonek pada perempuan-perempuan sebelumnya, akan terkonek pada perempuan-perempuan setelahnya. Nah ketika kita sendiri oke dengan semua itu gitu kan,
dia akan menular. Kita lihat sekarang kan sudah terjadi pergeseran moral, nilai, anggap biasa saja hak asasi. Nah, sehingga ya sulit orang mendengar kebenaran. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kebenaran itu seperti tenggelam di tengah suasana yang nggak benar lebih banyak daripada yang benarnya kan, tenggelam di arah seperti di suara-suara seperti itu. Saya juga kenapa mesti dicambuk gitu? Kenapa harus dicambuk gitu? Karena ketika perbuatan zina itu gitu, memorinya akan terekam di seluruh jalur tulang belakang, terutama di sulbinya. Nah, sulbi ini dan saraf tulang belakang ini menghubungkan kepada seluruh organ tubuhnya. Jadi memori persinahan ini akan diwarisi kepada generasi sebelum sesudahnya. Gitu loh. Ini orang dicambuk itu untuk menggugurkan, itu cukup sampai di dia gitu. Karena di dalam tulang belakang itu, di dalam sulbi dan sumsumnya itu tuh jalur energi murni. Ketika dicambuk kan aktivasi terjadi di situ gitu loh. Muncul efek jera juga secara mentalnya kepada orang, tapi secara energialnya manusia itu sedang ditolong memurnikan. Kenapa harus di depan umum kan gitu kan? Ya untuk memperkecil, mempersempit ruang dia untuk melakukan lagi gitu. Hukum Tuhan itu pasti untuk kebaikan manusia. Pasti itu. Selalu ada penjelasan yang bagi saya make sense, masuk akal semua gitu loh. Nggak mungkin perintah Tuhan yang nggak masuk akal, itu nggak mungkin. Kadang akal kita ini yang belum sampai. Kita final, Al-Quran itu final, kitab suci itu final. Kita yang belum final. Itu yang perlu kita bedah lagi, diri kita ini yang perlu kita bedah. Pemahaman kita ini yang perlu kita bedah gitu loh. Kita fokuskan mencari kebenaran bagi diri kita sendiri, karena Al-Quran itu sudah benar. Jadi jangan mendebat Tuhannya ya kan? Yang kita debat itu diri kita. Diri kita yang kita perdebatkan, pemikiran kita yang kita perdebatkan, hati kita yang kita kritisi gitu loh. Wah, Al-Quran sudah nggak up to date, nggak sudah sesuai zaman. Nah, otaknya yang nggak nyampe. Kebenaran itu dia melintasi zaman. Melintasi zaman apapun dia relevan. Terlihat tidak relevan, tidak sesuai konteks zaman, otak kita yang tidak melampaui zaman. Otak kita yang tidak di dalam kebenarannya. Itu jadi saya semangat banget. Ya, saya mau mengkaji agama saya dengan cara saya ya, untuk mendudukkan perkara keimanan saya sendiri. Karena saya ingin Islam dalam pemahaman yang sebenar-benarnya. Bukan hanya saya, dia Sukma, anak dari orang tua saya, lahir sebagai Islam keturunan. Enggak, saya ingin menggali sehingga saya mencintai, muncul kecintaan pada keyakinan saya, muncul kecintaan pada agama saya, kan gitu, pada Tuhan saya. Ya kita harus kritis pada pemikiran kita. Harus kritis pada diri kita sendiri untuk menemukan jawaban, bukan kritis pada Tuhan. Pada Tuhan kita cari petunjuk. Hukum alam atau hukum Tuhan ada di tangan kita masing-masing. Analoginya seperti itu ya, ada presiden ya, kewenangan presiden, ada kewenangan menteri, ada keterbatasan, kewenangan makhluk itu ada keterbatasan. Tapi kewenangan Tuhan itu dia tidak terbatas. Jadi jangan berputus asa, bersandarlah kepada hukum Tuhan, bersandarlah kepada Allah. Karena coba sekali lagi, coba kita lihat bagaimana seorang pelacur, ya kan? Dia mengasih air ya. Itu kan sudah melampaui hukum-hukum lain kan? Iya kan? Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih. Jangan kita berputus asa seburuk apapun keadaan kita, seberat apapun keadaan kita, segagal apapun kita meraih diri kita, terus saja. Insya Allah gitu kan, Allah akan mencatatnya sebagai orang yang sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.